Assalamualaikum Sobat UFC, terima kasih dukungannya untuk channel ini. Ya, semoga channel ini juga bisa semakin berkembang ya. Oke, UFC 326 di tanggal 7 waktu Nevada. Jadi ada gelar BMF yang akan diperebutkan oleh Max Holloway menghadapi Charles Oliveira. Ada beberapa pertarungan juga, tapi gue tidak akan membahas semuanya seperti biasa. Gue ingin membahas preview mungkin dua pertarungan ya, main card. Pertama yang ingin gue bahas adalah Caio Borralho menghadapi Reinier de Ridder, kelas middleweight. Gue ingin mulai dulu dari Caio Borralho, berusia 33 tahun. Pertarung ini sebenarnya menurut gue, terutama ketika menghadapi Nassourdine Imavov, ini untuk mencari siapa yang akan menantang pada saat itu atau pada saat ini juga ya, juaranya yaitu adalah Khamzat Chimaev. Jadi siapa yang akan menghadapi? Jadi semacam kayak title eliminator. Jadi siapa yang kalah itu akan tersingkir atau tidak memiliki peluang untuk menantang sang juara. Dan Caio Borralho ini kalah menghadapi Nassourdine Imavov. Padahal pada saat itu menurut gua Caio Borralho ini memiliki winning streak yang sangat banyak sekali. Jadi kemenangan secara beruntun, termasuk menghadapi Paul Craig dan juga Jared Cannonier. Dan ya dia kalah sehingga saat ini situasinya ya dia tidak memiliki peluang nih untuk menantang sang juara di kelas middleweight, yaitu adalah Khamzat Chimaev. Tapi dia tetap punya peluang kalau dia bisa kembali lagi ke jalur kemenangan dan menghadapi Reinier, petarung asal Belanda dari Tilburg, berusia 35 tahun. Ini akan menjadi semacam kayak batu loncatan. Nah, Reinier de Ridder sendiri ini juga sebenarnya memiliki rekor yang bagus. Sebelum dia kalah menghadapi Brendan Allen, dia menang menghadapi Kevin Holland sebelumnya, menghadapi Bo Nickal, dan menghadapi Robert Whittaker, mantan juara ya di kelas middleweight. Dan ketika menghadapi Brendan Allen, bahkan ya dia ini semacam kayak dianggap atau banyak sekali komentar mengkritik penampilan dari Reinier de Ridder pada saat itu. Dianggap terlalu soft, terlalu mudah menyerah dan lain-lain. Nah, bagaimana menghadapi Caio Borralho? Gue melihat Caio Borralho seperti mayoritas petarung dari Brazil ya, yang memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu ditambah juga Muay Thai. Gua pikir dia merupakan salah satu petarung yang komplit, dalam arti dia kuat standing untuk melakukan boxing ya, pertarungan secara berdiri, tapi dia juga memiliki skill yang bagus, grappling dari dasar Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsunya. Dan Reinier de Ridder sendiri seperti kebanyakan petarung dari Eropa Barat ya, lebih bagus ataupun memiliki keunggulan dari bertarung secara boxing ataupun juga kickboxing. Tapi untuk Reinier de Ridder, dia agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan petarung-petarung Eropa lainnya. Dia memiliki teknik Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsu yang juga bagus. Dia pernah 2 kali menjadi runner up kejuaraan di Eropa. Jadi dia memiliki memang dasar yang bagus. Dan kalau melihat rekornya pun juga demikian, dari 21 kemenangan, 13 itu melalui submission. Caio Borralho sejauh ini rekor MMA-nya dari 20 kali bertarung, 17 dia menangkan. Dan paling banyak adalah decision ya, atau decision, keputusan. Ini ada 8. Ini agak sedikit unik, agak sedikit tidak sama seperti biasanya pertarung dari Brazil menurut gue. Nah, langsung aja nih, kira-kira siapa yang akan menang? Gue melihat
Caio Borralho ini lebih berpengalaman ya di MMA dibandingkan dengan Reinier de Ridder, terutama menurut gue dari pertarungan dari UFC, dan juga melihat petarung-petarung yang dihadapi di UFC. Dia lebih berpengalaman di sana karena dia memulai karir dari Contender Series, Dana White Contender Series. Jadi dia lebih punya pengalaman lah, katakanlah seperti itu di UFC, sehingga gue melihat kalau menurut gue lebih melihat Caio Borralho nih lebih punya peluang untuk menang menghadapi de Ridder. Apakah akan submission ataukah KO TKO, gue lebih melihat bisa jadi ini akan berakhir 5 ronde jadi poin. Menurut perkiraan gue bisa jadi salah. Bagaimana menurut sobat UFC? Ada perkiraan lain? Drop di kolom komen. Dan untuk main event, Max Holloway menghadapi Charles Oliveira ya. Ini sudah pernah bertemu kedua petarung ini sebelumnya, tapi dalam waktu yang artinya sudah pernah bertemu cukup lama. Dan pada saat itu menghadapi Max Holloway, Charles Oliveira ini kalah dengan TKO. Nah, dari situ juga bisa dilihat memang Max Holloway ini seorang KO artis menurut gue. Jadi dalam arti memang pertarungannya banyak selesai dengan kemenangan KO. Dari 27 kali kemenangan, dia menang KO-nya KO TKO itu 12 kali. Hanya 2 kali submission, dan decision ini 13 kali. Pertarungan terakhir dari Max Holloway, dia menghadapi Dustin Poirier ya, di perpisahan dari Dustin Poirier, di mana pada saat itu yang bertarung di kota ataupun juga state dari Dustin Poirier di Louisiana. Max Holloway ini bisa menang dengan angka mutlak menghadapi legenda Dustin Poirier. Sebelumnya dia pertama kali dia kalah KO menghadapi Ilia Topuria. Tapi kalau melihat bagaimana memang Max Holloway ini memiliki rekam jejak yang luar biasa, salah satu superstar di UFC, pernah menghadapi Dustin Poirier, Ilia Topuria, Justin Gaethje, lalu juga Alexander Volkanovski ya. Dia tentu saja sebelumnya bertarung di kelas featherweight, mantan juara di kelas featherweight sebelum saat ini dia naik di kelas lightweight, dan menghadapi Charles Oliveira yang sudah terbiasa di kelas lightweight dan juga memiliki rekam jejak yang luar biasa. Petarung-petarung yang pernah dihadapi oleh Charles Oliveira, Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, Michael Chandler, Ilia Topuria, lalu juga Justin Gaethje, Tony Ferguson, luar biasa. Jadi memang pertarungan antara dua superstar di UFC. Dari sisi usia juga hampir sama, hanya berbeda 2 tahun ya di antara Charles Oliveira dan juga Max Holloway. Tapi kalau gue melihat memang dari sisi background, Charles Oliveira lebih kuat grapplingnya, tapi Max Holloway lebih kuat boxingnya. Menurut gue seperti itu. Nah, siapa kira-kira yang akan menang? Kalau dari petarung-petarung yang dihadapi oleh Charles Oliveira sebelumnya, dia sudah sering menghadapi tipikal lawan seperti ini. Artinya lawan yang lebih punya kekuatan, skill dari sisi boxing ya, standing fighting secara berdiri, dan rekornya pun juga cukup bagus. Misalnya dia menang menghadapi Justin Gaethje, menang menghadapi Dustin Poirier dengan submission. Sehingga menurut gua menghadapi Max Holloway bisa menang kalau dia bisa menghindari dari grappling menghadapi Charles Oliveira, karena memang background ataupun dasar dari Max Holloway bukan grappling ya, bukan wrestling juga, dan kemenangan di pertemuan pertama juga dilakukan secara KO. Jadi di situ sebenarnya peluang Max Holloway untuk menang menghadapi Charles Oliveira. Kekalahan terakhir Charles Oliveira menghadapi Ilia Topuria juga karena KO. Tapi kalau Max Holloway tidak bisa mengatasi serangan-serangan dari Charles Oliveira, terutama serangan grapplingnya ya menurut gue Charles Oliveira lebih memiliki peluang untuk menang. Nah, sekarang perkiraan nih, siapa kira-kira yang akan menang antara Charles Oliveira menghadapi Max Holloway? Gue lebih mengunggulkan, kalau melihat dari pertarungan terakhir ya, di mana Max Holloway menghadapi
boxer Dustin Poirier dan menang secara angka mutlak, sementara Charles Oliveira menghadapi Mateusz Gamrot yang juga memiliki kemampuan sebenarnya wrestling ataupun grappling juga cukup lumayan, dan ya Charles Oliveira menang menghadapi Mateusz Gamrot. Gue lebih melihat Charles Oliveira yang lebih memiliki peluang untuk menang menghadapi Max Holloway. Kecuali Max Holloway bisa mengkanvaskan Charles Oliveira. Tapi gue pikir nampaknya peluang tersebut tidak besar. Tapi bagaimana menurut Sobat UFC? Ada prediksi perkiraan lain? Drop di kolom komen. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.